Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Irfan Samuel Sembing dari Prodi S1 Informatika angkatan 2022 dengan NIM 11S 22026. Di sini saya akan mempresentasikan tantangan praktikum pada praktikum 1. Nah, pada tantangan yang pertama eh, terdapat sebuah tantangan praktikum yaitu Anton dan Budi memainkan 3 set permainan bulu tangkis. Dan skor untuk set-set akan dipresentasikan sebagai triplet A yang merupakan skor Anton dan triplet B yang merupakan skor Budi. Nah, tugasnya adalah menentukan pemenang pertandingan dan menghitung total poin yang diperoleh masing-masing peserta. Nah, jadi di sini seperti pada umumnya kita akan membuat import Java Util Scanner. Nah, penggunaan import data util scanner ini adalah untuk menerima inputan dari luar atau menerima inputan dari pengguna. Nah, masuk kepada bagian badannya itu public class P1 C1 11S 22026 sesuai dengan penamaan judul dari file yang saya miliki. Nah, public di sini ada public static void main string args. Eh, ini adalah kode yang digunakan pada saat pembukaan Java. Nah, baru kita akan meng-scan inputnya dan memasukkan new scanner system in. Nah, jadi eh, input yang akan kita berikan nanti akan masuk ke dalam program tersebut. Nah, yang pertama kita akan menginisialisasi poin A. Nah, poin A ini saya gunakan integer dan poin B juga sama, saya gunakan integer. Nah, poin A ini saya inisialisasi atau saya berikan nilainya yaitu 0 karena eh, perolehan poin dimulai dari 0. Nah, setelah itu kita akan membuat looping for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, jadi dia akan menglooping nanti 0, 1, 2 sebanyak 3 pertandingan. I plus plus, jadi dia akan looping 0, 1, 2. Nah, jadi in score A, input next in score B, input next in. Jadi maksudnya yang ini adalah uh, dia menerima inputan dari pengguna. Nah, ada di sini operator logika yaitu if. Jika skor A lebih besar dari skor B, maka poin A akan nambah. Jika lain daripada itu, maka lain jika skor A lebih kecil dari skor B, maka poin B yang akan nambah. Nah, jika poin A lebih besar dari poin B, maka dia akan memprint, program akan memprint dan memenangkan pertandingan. Lain daripada Jika lain daripada itu, dia akan memprint jika ketika poin A lebih kecil dari poin B, maka dia akan memprint Budi memenangkan pertandingan. Nah, selain itu pertandingan akan seri, yaitu kalau enggak Anton yang menang, berarti pertandingan seri. Nah, di sini saya membuat sistem out printf untuk mengeluarkan inputan atau mengeluarkan printf atau yang akan ditunjukkan pada proses output nanti, yaitu %d, %d. Nah, %d ini adalah poin A, yang pertama kita inisialisasi sebagai 0. Nah, jadi %d, jadi di sini adalah 0 atau poin si Anton, poin B itu poin si Budi. Oke, masuk pada praktikum yang kedua. Masuk pada praktikum yang kedua, diberikan sebuah matriks persegi. Hitunglah selisih absolut antara jumlah diagonalnya sebagai contoh berikut. Nah, jadi kita akan menghitung 159 ditambah 359. Nah, itu nanti akan dikurangi. Dan mencari selisihnya. Nah, seperti biasa, kita menggunakan header Java Util Scanner untuk menerima inputan dari pengguna. Setelah itu, public class sesuai dengan nama file, dan dibuka dengan public static void, dan dibuka lagi dengan scanner input agar menerima input dari pengguna. Nah, yang pertama kita akan menginisialisasi ukuran. Jadi ukuran itu akan kita minta dari pengguna, jadi next in. Nah, setelah itu kita akan menginisialisasi dua matriks, makanya saya menggunakan array atau ya array sebanyak 2, yaitu ukuran ukuran. Nah, setelah itu kita akan melooping i. Jika kita ingin melooping matriks, maka kita menggunakan looping jika i sama dengan 0. Jadi dia akan dimulai dari looping 0, i lebih kecil dari ukuran. Nah, ukurannya itu yang akan diinput oleh pengguna dan ditambahkan oleh i plus plus.
di looping sebanyak, misalnya kita menginput ukurannya yaitu 2, jadi dia akan di looping sebanyak 0, 1, jadi 2 sebanyak 2. Nah, for integer j sama dengan 0, j sama dengan ukuran j plus plus plus. Nah, ini adalah ukuran yang kedua, matriks yang kedua. Nah, matriks i j akan diinput menggunakan input next in atau diterima dari pengguna. Nah, ketika kita ingin mencari selisihnya, tentunya kita akan menghitung selisih dari diagonal pertama dan diagonal kedua. Nah, di sini ada ukurannya atau loopingnya. Jadi, integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari ukuran i plus plus. Nah, itu adalah ukuran matriks yang pertama. Nah, jadi, diagonal utama akan ditambah matriks ii. Nah, jadi dia akan menambahkan nanti dari ujung kiri ke tengah ke ujung kanan bawah. Jadi secara miring. Sama juga halnya dengan eh, selisih diagonal kedua, tetapi dia akan menghitung dari ujung kanan. Makanya di sini eh, ukurannya yaitu ukuran dikurang 1 dikurang i. Baru ketika itu selesai, kita akan menghitung selisih diagonalnya. Nah, ada perandaian jika atau logika jika. Nah, ketika hasil dari kedua eh, hal tersebut adalah 0, maka sistem outnya langsung 0. Misalnya kita menginput angka 0, jadi dia tidak ngeprint apa-apa. Lain daripada itu, eh, di sini kita menggunakan MetaBS untuk menghitung selisih diagonalnya. Nah, di sini sistem out persen D yaitu diagonal utama, kedua ini sama dengan selisih diagonal yang dihasilkan dari ini. Masuk pada bagian praktikum yang ketiga. Praktikum yang ketiga, deskripsinya adalah diberikan sebuah array bilangan bulat, yaitu rasio elemen-elemen di dalamnya yang positif, negatif, dan nol. Cetak nilai desimal dari setiap fraksi pada baris baru dan dengan 6 tempat desimal. Sebagai contoh, nah jadi kita nanti membagi, misalnya positifnya 2, jadi dibagi 5 sesuai jumlah n-nya. Nah, ini adalah program yang saya buat. Seperti biasa, kita akan menggunakan input Java User Scanner untuk menerima inputan dari pengguna. Nah, di sini headernya sesuai dengan nama file, dan kita masuk ke badannya. Nah, in post count adalah positif, jumlah bilangan positif, ini jumlah bilangan negatif, ini jumlah bilangan 0, dan 6 sebagai jumlah eh, bilangan yang akan kita input. Nah, di sini ada float total. Kita menggunakan float karena pada hasil akhir nanti kita akan menggunakan koma. Jadi nilai desimal itu akan diinisiasi oleh float. Nah, di sini ada scanner untuk menerima inputan dari pengguna. Total, yaitu yang scan itu adalah total ya. Nah, jadi for jadi di sini kita akan melooping integer i dengan 0, i lebih kecil dari total, i akan di looping sebanyak lebih kecil dari total. Nah, di sini kita akan menerima inputan dari pengguna yaitu sinamnya atau inisiasi sinam. Nah, ada dua posisi. Jika 6 lebih besar dari 0, maka positif count atau jumlah positif akan bertambah dari 0 menjadi 1. Tambah 1 setiap logika ini. Nah, terus kan lain jika ketika 6 lebih kecil dari 0. Dan ketika lain daripada itu akan langsung menambahkan ke 0. Jadi kita tidak perlu menggunakan else if, tapi langsung else aja. Nah, setelah itu kita menggunakan if total lebih besar dari 0, dia akan memprint ini. Jadi sistem out printf positif sama dengan %d sebagai positif count dibagi total. Total ini adalah bilangan input yang kita inputkan nanti. Nah, di sini adalah float dan post count dibagi total, yaitu ini persen di 6f persen titik f slash n untuk menambahkan spasi. Jadi sama juga halnya dengan ini ya, baris yang kedua dan baris yang ketiga. Jadi post count itu akan dibagi dengan total, yaitu adalah ini nilainya. Nah, lain daripada itu, jika uh, floatnya uh,
Nah, jadi ketika kita berada pada bagian else-nya, jadi ketika kita menginputkan nilai 0, jadi dia akan memprint langsung 0. Jadi skornya itu 0, totalnya 0, nilainya 0, 0,00000, makanya dia menggunakan float. Oke. Lanjut pada bagian praktikum yang keempat, atau tantangan praktikum yang keempat, yaitu tangga. Nah, di sini saya akan membaca soalnya dulu. Buat tangga dengan menggunakan simbol pagar dan spasi. Tangga yang dibuat setinggi n. Contoh jika n adalah 4, maka hasilnya menjadi 4 tingkat. Nah, masuk pada kode programnya, seperti biasa kita menggunakan Java Util Scanner sebagai kode untuk menerima inputan dari pengguna. Dan ada badannya sesuai dengan nama file. Ada public static void main in num. Num ini adalah inputan yang akan kita terima dari pengguna. Makanya di scan. Nah, jika 6 lebih besar dari 0, maka dia akan memprint tanggaku. Nah, setelah itu dia akan ngelooping ketika i sama dengan 1, i lebih kecil dari 6, i plus plus, dan di looping lagi in j sama dengan i, j sama lebih kecil sama dengan 6, i plus plus. Nah, di sini adalah melooping untuk tangganya. Nah, pada bagian looping ini, kita akan membuat kondisi lagi. Ketika j lebih besar dari 6 kurang 1, maka dia akan di print. Jadi j ini untuk melooping program ke sebelah kanan. Jadi dia akan dispasi. Nah, misalnya J itu 2. 6 kurang 1 yaitu 2 kurang 1, maka dia akan dispasi sekali, maka setelah itu dia akan membuat tanda pagar. Nah, itu juga else. Nah, ketika dia tidak tidak terpenuhi, maka dia akan memprint spasi. Makanya dia angkanya bisa berjalan sesuai dengan yang kita mau. Nah, masuk pada bagian yang ke program yang kelima. Kelima, diberikan 5 bilangan positif. Cari nilai minimum dan maksimum yang dapat dihitung dengan menjumlahkan tepat elemen dari kelima bilangan tersebut. Kemudian cetak nilai minimum dan maksimum tersebut dalam satu baris sebagai dua bilangan bulat yang dipisahkan oleh spasi. Contohnya, yaitu array 13579, maka minimumnya akan ditambahkan 1357, 135, yaitu, 1357, yaitu 16, dan maksimumnya 3579. Nah, jadi masing-masing yaitu yang minimumnya, ketika kita mencari nilai minimum yang paling besar akan dicuekin. Ketika kita cari nilai maksimum yang paling kecil akan dicuekin juga. Oke, masuk pada bagian programnya. Masuk pada bagian kode programnya, yang pertama kita akan menggunakan header, import Java Util Scanner, dan arrays. Nah, kenapa kita menggunakan arrays? Karena kita perlu menggunakan eh, eh, ini menggunakan long. Jadi long ini otomatis menghitung minimum sum dari suatu array. Nah, jadi inilah fungsi langsung ya. Nah, ketika kita eh, ke beralih ke line 4, di sini sesuai dengan nama file. Di sini adalah pembuka bahasa Java. Nah, di sini ada scanner input new scanner system. Jadi inputan yang akan yang akan pengguna masukkan di scan di sini. Nah, setelah itu for kita membuat looping ketika i sama dengan 0, i lebih besar, lebih kecil dari 5, i plus plus. Jadi semua angka itu akan, semua angka atau ya, angka yang berada dalam array sejumlah 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 0, 1, 0 sampai 4 itu sejumlah 5. Nah, setelah itu kita akan mengurutkan array untuk mempermudah hitungan. Array dot sort dot dalam kurung R. Jadi inilah fungsi khusus untuk mengurutkan eh, array. Nah, long minimum sama 0, long maksimum sama 0. Jadi inilah untuk menghitung eh, nilai eh, dari array-nya. Nah, jadi kita akan membuat looping
in sama dengan I sama dengan 0, I lebih kecil dari 4, I sama dengan I plus plus. Minimum tambah sama dengan R, I. Jadi dia dari 0. Nah, oh ini tadi bukan fungsi khusus ya. Jadi ini dari 0. Nah, dia akan ditambahkan pada array yang kedua. Karena minimum yang pertama akan dicueki karena eh, maksimum yang pertama akan berada pada bagian paling kanan. Jadi bagian yang paling kanan itu tidak dikira lagi karena I telah menjadi 4. Nah, jadi dia akan menghitung 0, 1, 2, 3. Nah, 0, 1, 2, 3 ini sudah menjadi 4 array. Sedangkan pada maksimum eh, integer I sama dengan I lebih kecil dari 5, I plus plus. Nah, jadi ini udah sama dengan 1. Berarti angka yang pertama dari eh, array itu. Nah, kan karena kita telah mengurutkan tadi, maka angka yang paling kecil akan berada di sebelah kiri. Nah, pada angka yang sebelah kiri itu I-nya harus sama dengan 0, agar dia dapat dihitung. Makanya kita menggunakan for integer I sama dengan 1. Nah, karena integer I sama dengan 1, maka dia akan menghitung array yang kedua. Nah, jadi setelah itu kita akan mengeluarkan sistem out println minimum sum itu yang ini ditambah spasi tambah maksimum sum. Jadi inilah ngeprint masing-masing. Di sini kita bisa menggunakan persen %f, tetapi kita menggunakan persen %d, spasi persen %d, koma eh, maksimum minimum sum, koma maksimum sum. Oke. Sekian presentasi yang saya dapat jelaskan. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.